Langit terbuka di tengah telaga. Mentari bercahaya menambah keindahan. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Hari Raya Kenaikan Tuhan. Saya Pastor Petrus Suharjono SC menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan, Kamis 29 Mei 2025. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan. Semoga di hari ini kita memiliki waktu, memiliki kesempatan, dan memiliki tekad yang kuat untuk pergi merayakan Ekaristi dalam rangka Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan setelah kita merayakan perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan, esok hari kita akan menantikan kehadiran Roh Kudus dalam doa novena Roh Kudus, entah secara pribadi, entah di dalam keluarga, entah di kombas, entah di stasi, atau dalam kelompok apapun. Semoga kita bertekun dalam kerinduan dan doa untuk bernovena, menantikan, mengharapkan, mendoakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena Roh Kudus inilah yang merupakan janji Tuhan. Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, supaya kita semua bisa menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi kebangkitan di dalam kehidupan kita. Inilah tugas apostolik, inilah tugas suci, inilah tugas kudus, inilah tugas evangelisasi yang disampaikan, yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada kita para pengikutnya, kepada kita semua orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Dan ketika Yesus naik ke surga, Dia memberkati para muridnya. Dan kiranya bahwa berkat ini menjadi bekal, menjadi kekuatan bagi kita,
untuk melanjutkan, melaksanakan tugas perutusan yang dibawa, yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Dan kiranya bahwa Yesus yang memberkati para murid-Nya, memberkati kita semua, menjadi inspirasi, menjadi teladan untuk kita, supaya dalam setiap perjumpaan, dalam ketika kita mau berpisah, entah ketika mau berangkat sekolah, ketika mau berangkat kerja, atau pergi ke tempat manapun, kita mengucapkan salam dan juga kata-kata berkat. Selamat pagi, selamat siang, selamat jalan, Tuhan memberkati, semoga selalu sehat, semoga selalu selamat, semoga selalu berbahagia. Dan kiranya bahwa kata-kata yang baik, doa-doa yang baik, itu adalah kata-kata berkat seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Bagi para murid-Nya, Dia memberkati. Semoga kita sebagai pribadi-pribadi yang telah dimeteraikan dengan meterai baptis, kita yang telah menerima janji Tuhan akan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, kita juga senantiasa menghadirkan berkat Allah di dalam setiap kehidupan kita bagi semua orang yang ada di sekitar kita, dengan memberkati satu sama lain, dengan mengucapkan kata-kata yang baik, dengan mengucapkan doa-doa yang baik, dengan mengucapkan salam yang baik. Itu menjadi salah satu cara kita untuk menghadirkan berkat Allah di dalam kehidupan kita. Tugas kita menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi kebangkitan, bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang gampang. Maka semoga kita senantiasa menantikan kehadiran Roh Kudus, merindukan kehadiran Roh Kudus, mendoakan, mengharapkan Roh Kudus Allah dicurahkan dalam hidup kita, dan kita senantiasa diarahkan, digerakkan untuk saling memberkati, mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan doa-doa yang baik untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk dunia, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita semua melalui diri kita, orang-orang yang telah dimeteraikan, orang-orang yang telah dibaptis, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tugas perutusan, menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi kebangkitan bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.